Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada malam ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, Amin. sehingga kita masih bisa diberikan berkumpul ya seperti ini. Cuman mohon maaf Gus, sebelumnya terima kasih banyak buat keluarga Gus dan Umi, para santri juga. Kami di sini sudah merepotkan Gus, sudah membawa musibah ya Han ya ke sini. Pada malam ini Yoga mau izin pulang tapi nanti subuh Gus. Itu. Karena apa ya? Udah banyak repotin Udah ngerepotin Gus. Lagian Sakop juga udah pulang duluan. Udah pulang duluan. Gitu. Gimana Han? Ya udah, jadi subuh ini kita pulang aja. Iya, subuh pulang. Yoga pamit dulu ke Gus, ngucapin banyak-banyak terima kasih banyak pokoknya. Mohon maaf Yoga bersama yang lainnya tidak bisa memberikan apa-apa, hanya doa yang bisa Yoga berikan kepada Gus dan keluarga. Mudah-mudahan Gus beserta keluarga diberikan keselamatan, Amin. kelancaran, kesehatan, Amin. kemudahan, selamat di dunia maupun di akhirat Gus. Amin. Mungkin Yoga nanti minta bekal aja, ini air, minta didoain sama Gusnya buat Yoga, Sakop, sama Rehan paling. Tapi keadaannya Mas Yoga sendiri gimana sekarang? Apa udah mending? Apa udah? Alhamdulillah udah sehat, udah baik lah. Alhamdulillah dekat Gus juga, Ustadz Fajar juga, dan yang lainnya juga. Alhamdulillah. Apa nggak sering bengong ngelamun lagi sekarang? Kan waktu awal-awal datang ke sini kan parah parah banget. Iya. Kan udah dibantu sama Gusnya juga, sama Fajar, sama Umi juga. Udah dinetralin gitu. Alhamdulillah. Nggak bisa nyampe ke sini ya, nggak nyangka gitu bisa nyampe ke rumah Gus gitu. Ya itu semua atas izin Allah. Kita lain tidak pula. Kedatangan jenengan ke sini, pulangnya jenengan saat ini itu kan sudah kehendak Allah. Dan kemarin waktu mau pulang nggak jadi kan juga semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi kita ambillah ibrah, kita ambil hikmah atas semua kejadian ini buat muhasabah diri agar kita lebih baik untuk kedepannya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin kan gitu. Amin. Dan kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka kita termasuk golongan orang yang mal'un atau orang yang rugi. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Mungkin dengan kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang panjenengan alami ini sebagai proses untuk menjadi sebuah pergulatan menuju manusia paripurna. Ya, kalau menurut saya, kalau jenengan sudah merasa nyaman, aman, tenang saat ini, ya kita nggak bisa memberikan apa-apa. Saya juga minta maaf selama di sini mungkin ada suatu hal yang kurang berkenan, ya. Mungkin nggak tempat juga ya, karena campur sama santri banyak. Jadi ala kadarnya ala pondokan juga. Udah luar biasa banget. Kami di sini diterima dengan benar-benar luar biasa. Udah bentar-bentar disuruh makan, benar-benar disuruh makan kaminya. Ya mumpung ada, kalau ada ya dimakan, kalau nggak ada ya alhamdulillah kami masih ada rezeki ya. Sampai Sakop diongkosin sama Umi, itu Jadi luar kami biasa gitu. ngerasa nggak enak repotin gitu. ya. Walaupun Yoga paham Gus sama Umi tidak punya berpikiran yang seperti itu, tapi kaminya yang merasa tidak enak ya. Nggak apa-apa, saya menganggap jenengan semua sudah seperti keluarga. Alhamdulillah. Ya, jadi kapanpun mau kesini ini sudah anggap aja seperti rumah sendiri, pondok sendiri ya. Siap Gus. Kamu mau sampaikan sama Gusnya? Ya mungkin mau nanya Gus, kalau misalkan Ayoga ini kan takutnya masih jadi inceran ya. Ini untuk kedepannya gimana Gus? Apa harus dikasih apa gitu atau syariat atau gimana gitu supaya takutnya nanti pulang kambuh lagi gitu Gus? Jangan Tuhan. Gitu. Jangan Iya sampai. kan, justru itu kan yang dikhawatirin kan, jangan sampai kejadian seperti itu gitu. Maksudnya minta pendapat juga dari Ustadz Fajar maupun dari Gus gitu. Ya intinya insya Allah sudah banyak pengalaman lah semenjak sampai di sini sudah lama. Untuk menghadapi musuh paling tidak kan kita harus tenang. Iya. Orang yang berilmu tinggi itu adalah orang yang tenang. Tapi kalau kita terperangkap emosi, maka sehebat apapun diri kita pasti akan mudah tumbang. Sebenarnya kita ya belajar aja untuk mengontrol hati kita. Karena Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya itu,
punjer dari semua yang ada dalam diri kita itu ada dalam hati kolbu. Hati kita harus kita tata, kita bersihkan dari sifat angkuh, iri, dengki, sombong, hasut, amarah, dendam. Itu kan harus betul-betul untuk yang kita perangi nafsu ini ya. Ini saya sedikit menambahkan untuk bekal sampean ya. Siap. Ada suatu kisah di zaman dulu itu, para malaikat itu merasa geram dengan manusia. Ketika itu bilang sama Allah, ya Allah, ini kenapa manusia ini selalu maksiat, kenapa manusia ini selalu brutal, syirik, bedokon ya, selalu syirik sama engkau ya Allah. Akhirnya apa? Allah mengatakan, malaikat itu dengan sombongnya para malaikat, andaikan kami jadi manusia pasti kami nggak akan melakukan maksiat, menjaminkan diri gitu dengan yakinnya. Akhirnya apa? Allah berfirman, Allah berkata sama malaikat, wahai para malaikat, carilah 2 saja malaikat yang menurut kalian paling soleh di situ. Ketemu 2 yang paling soleh, yaitu Harut wa Marut, namanya malaikat Harut dan malaikat Marut. Dikasihlah nafsu sama Allah, dikasihlah nafsu. Akhirnya diturunkan ke bumi. Pas turun ke bumi, digoda sama, kan ada nafsu, ada syahwat juga ya. Ada perempuan satu, cantik sekali. Malaikat tersebut, 2 malaikat itu, kok jadi begini ya perasaan saya, kok jadi syahwat begini ya, bagaimana ini? Akhirnya apa? Pengen melakukan zina, tapi nggak sampai melakukan zina karena ada syarat dari perempuan itu. Kamu boleh berzina dengan saya, tapi dengan syarat kamu harus musyrik, harus syirik. Otomatis kayak seperti dukun-dukun itu lah. Yeah. Tapi takut malaikat itu, nggak mau saya itu terlalu berat dan saya takut. Datang lagi perempuan yang lebih cantik dari yang pertama. Saya mau berzina dengan kamu, tapi dengan syarat, dengan catatan kamu harus minum, kamu harus melakukan perbuatan membunuh. Nggak berani karena dosa besar ya. Datang lagi yang ketika paling cantik. Kan makin cantik kan makin bergejolak dalam hati ya, nafsu ini ya. Itu syahwatnya itu. Akhirnya apa? Singkat cerita di sini. Harut Marut pasti kenal kan, itu kan rajanya sihir. Iya. Di situ. Akhirnya apa? Menawarkan maksiat yang paling kecil, yaitu minum khamar. Dosanya nggak terlalu besar kata perempuan itu. Kamu boleh menggauli saya, berzina dengan saya, tapi dengan syarat kamu lakukanlah maksiat kecil ini, minum khamar. Akhirnya minum khamar, 2 malaikat itu singkat cerita bergejolak dalam pikirannya khamar itu. Kan orang kalau minum itu kan jadi nggak waras ya, bergejolak dalam pikirannya, pusing. Akhirnya dengan keadaan seperti itu diperkosalah perempuan itu, dizinai. Setelah dizinai kemudian perempuan itu dibunuh. Kemudian setelah dibunuh dikepung sama warga mau dieksekusi mati. Ketika dieksekusi mati pun dalam keadaan musyrik. Maka dari itu terkenallah ini 2 malaikat yang menjadi rajanya sihir, Harut wa Marut itu zaman Nabi Sulaiman. Makanya puncak dari sihir awalnya itu ya dari situ. Dari situ nanti ada setan, iblis ya, yang mana menciptakan sihir itu. Maka puncak dari segalanya itu adalah dengan hati. Jika hati kita tetap jernih, pikiran jernih, hati dan pikiran itu tenang dan takwa kepada Allah, manusia ini lebih tinggi daripada malaikat. Tapi kalau kita nafsu, tidak bisa mengontrol nafsu, maka lebih hina daripada hewan yang nggak punya akal. Begitu. Ya, mudah-mudahan lah dengan berkahnya panjenengan di sini belajar ya. Banyak belajar di sini bisa lebih tenang jiwanya. Tetap takut kepada Allah, kuncinya itu. Kalau kita ada rasa takut sama Allah, insya Allah hidup ini ada untuk ngerem. Kalau sudah ada ngerem, insya Allah selalu dijaga oleh Allah. Setiap perbuatan kita, langkah kita walaupun membahayakan, insya Allah dijaga oleh Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa la haula wala quwwata. Ya, nanti kita bekali kita. Tapi Gus, saya mau nanya Gus. Ya. Kan kayak zina itu kan hal yang kita takutin dan kita harus kita jauhin. Betul. Kayak minum-minuman. Tapi kenapa Gus kalau misalkan Rehan ketemu sosok itu lebih takut malah daripada Ya, daripada zina atau melakukan hal yang lain gitu?
kita ketemu sosok Hantu gitu. gitu kayak kuntilanak, pocong, kenapa jauh lebih takut gitu. Gimana ya? Ya mungkin kalau sudah terframing dari awal di film-film itu kali ya. Menakutkan jadi takut. Sebenarnya sama-sama makhluk ya. Karena manusia itu diciptakan Allah itu paling tinggi derajat. Semua disuruh sujud. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Semua sujud, malaikat sujud, makhluk-makhluk yang lain sujud kecuali iblis. Enggak mau sujud sama Nabi Adam. Aba wastakbar karena sombong. Apa yang disombongkan iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Yang disombongkan iblis, saya diciptakan dari api sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Itu kan gitu ya. Fajar. Maka dari itu ya itulah kesombongan. Kembali lagi pada hati. Punjernya di hati lagi. Jadi kalau Jatuhlah iblis. Jadi kalau kita ketemu sosok kayak gitu, mesti tenang gitu ya? Iya, tenang. Oh, Nggak usah takut. Sesungguhnya kita akan merasakan maut. iya. Ya Gus ya. Jadi jangan pernah takut dengan makhluk-makhluk yang seperti itu. Nggak akan takut lagi sekarang. Takut hanya pada Allah. Insya Allah kalau kita takut, takwa kepada Allah, takut banget. Takutnya apa? Takut kalau kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah, menjauhi yang diperintahkan, tidak mau menjalani. Itu bukti takut kita. Hanya takut sama Allah. Ya memang berat ya, tapi kita bersama-sama lah saling ingat-ingatan itu. Sebuah pergulatan menuju manusia paripurna itu berat. Kita ada keinginan untuk lebih baik, lebih takut hanya sama Allah takut. Ya belajar Mas Rehan, pasti kalau sudah takut sama Allah, karena semuanya makhluk yang ciptakan Allah, yang rupanya jelek, yang bagus itu kan Allah yang ciptain. Iya. Apa yang kita takut? Karena apa, manusia itu paling sempurna, paling mulia derajatnya, lebih mulia daripada malaikat kalau bisa memerangi nafsu itu tadi. Makanya disuruh sujud ke Nabi Adam, malaikat saja disuruh sujud. Karena apa? Malaikat nggak dikasih nafsu, sedangkan manusia dikasih nafsu. Kalau kita bisa melawan nafsu, sungguh mulia kita, derajatnya begitu tinggi. Tinggi. Itu. Alhamdulillah dapat ilmu baru lagi. Pelajaran lagi ya. Udah. Jadi udah packing. Udah paling nanti subuh yoga pulang Gus. Yang wajar paling yoga pulang. Mohon maaf kalau Mohon maaf, misalkan iya. ada salah. Kata atau kelakuan yoga selama di sini kurang baik atau kurang berkenan di hati Gus beserta keluarga, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya sama-sama. Ini juga mau bulan puasa kan ya Gus ya. Mudah-mudahan kita menjalankan ibadah puasa dengan baik Amin. dan benar. Ya Allah. Ya ini hubungan silaturahim ini kan para netizen yang menyaksikan ini kan menjadi saksi. Menjadi saksi, mudah-mudahan perjumpaan ini bukan perjumpaan yang terakhir. Amin. Amin. Harapan saya gitu ya. Iya. Biar kita tetap nyambung dunia dan akhirat. Amin, Bisa ya Allah. kumpul abadi di surga nanti juga. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu harapan kita seperti itu. Jadi don't forget me. Dan forget. Jangan pernah lupakan kita yang di sini ya. Siap Gus. Nggak mungkin Nggak lupa ya. Udah bener-bener jasanya luar biasa Gus. Sampai bener Umi peduli sama Sakop ya. Iya, ya Allah. Sampai yoga lihat ya Allah Umi benar-benar hatinya mulia gitu, sungguh mulia, benar-benar peduli sama Sakop. Padahal kalau dibilang baru kenal baru ya, tapi Umi nggak memandang untuk baru atau lamanya. Ya, karena Umi itu gampang tersentuh dengan anak kecil, anak yang masih muda, yang apa ya, keadaannya itu, apalagi anak yatim, itu mudah sekali tersentuh, kasihan. Dia itu mudah kasihan sama anak-anak yang tertolimi, terlantar, nggak punya siapa-siapa. Luar biasa. Karena dulu Umi pernah merasakan seperti yang itu. Ya saling doa gitu lah. Saling doa insya Allah. Baik. Ya udah kita langsung beres dulu. Bagaimana? Ya udah. Hah? Iya bentar lagi. Ya ini titip 3 ini ya, nanti Bu minum, titip sama Sakop juga yang satu ya. Oh yang satunya buat Sakop. Siap. Mudah-mudahan bisa menjadikan panjenengan semua itu ingat sama Allah. Amin. Selalu ingat ya. Amin. Tiap hembusan nafasnya ada